Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami berada di Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nagano yang berlokasi di Aula Universitas Amir Hamzah Medan. Alhamdulillah, kita bisa ketemu dengan pimpinan LPK Nagano, Bapak Dr. Andus Abu Bakar KH. Apa kabar Pak Abu? Ya, kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Konnichiwa. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Kami ingin mengetahui Pak, LPK Nagano ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Kita LPK Nagano ini kita dirikan sejak tahun 2014. 2014. September 2014 sampai sekarang lah. Ya. Dan mempunyai izin dari Disnaker, ya, Dinas Ketenagakerjaan. Iya Pak ya. Nah, jadi kita kegiatan di sini adalah tugas-tugas LPK melatih anak-anak atau siswa-siswa yang berminat, yang ingin mengikuti program magang ke Jepang. Jadi istilahnya itu belajar di sini praseleksi. Nah, jadi kalau nanti anak-anak mau ikut seleksi, maka kita ajari dulu sebagai persiapan dia untuk mengikuti seleksi. Nah, dan pelajaran di LPK ini materinya adalah bahasa Jepang. Nah, terus matematika. Ya, terus nanti fisik. Fisik itu latihan fisik itu lari, push up, sit up. Kemudian nanti kalau udah mau mendekat seleksi, dilatih juga untuk latihan interview. Karena nanti interviewnya langsung sama pihak perusahaan Jepang. Jepangnya. Dan kita belajar di sini ya 5 hari dalam seminggu, dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, itulah. Jadi LPK Nagano ini memang fokus pada mempersiapkan calon peserta untuk magang ke Jepang. Iya benar. Usia yang bisa diterima di LPK Nagano ini Pak? Kita kalau anak-anak atau siswa yang mendaftar ke sini, kita ada ukuran standarnya. Ya, standarnya itu seperti standar M Japan atau Disnaker. Itu tingginya minimal 160 cm. 160 tidak boleh cacat, tidak boleh bertato, tidak boleh bertindih, tidak boleh kakinya letter O, letter X. Gitu. Jadi kita ukur dulu. Tidak boleh juga, yang paling penting buta warna. Itu tidak boleh. Kalau kena, tidak bisa kita terima. Jadi toleransi lah. Tidak ada toleransi. Makanya anak-anak yang ini kita seleksi dulu, kita ukur, kita ini baru kalau lulus dari persyaratan kita baru kita terima untuk belajar di LPK Nagano. Minimal tamatan SMA. Ya, kalau tamatannya itu SMA sederajat. Jadi SMA sederajat, D3 sampai S1 kita terima. Kalau jenis kelaminnya Pak? Ya, laki-laki perempuan. Laki perempuan ada. Nah, nanti kalau permintaan dari Jepangnya nanti melalui Disnaker ataupun melalui jalur swasta, nah mereka minta yang laki-laki, ya kita ikutkan seleksinya. Kemudian kalau ada perempuan nanti permintaannya ada, kita ikutkan seleksinya. Tergantung permintaan. Permintaan dari pihak Jepangnya. Jadi kalau misalnya belum ada gimana? Ya sabar untuk menunggunya seleksinya. Tapi yang jelas ada seleksinya Pak. Mudah-mudahan ada. Yang pengalaman kita yang udah berlalu ada. Cuma kalau sekarang memang masih karena suasana COVID, COVID-19, maka sampai sekarang dari COVID bulan 3 sampai sekarang belum ada seleksi. Belum ada. Namun visa untuk masuk ke Jepang atas nama magang sudah dibuka mulai Oktober 2020 oleh pihak konsulat Jepang di Medan. Jadi di masa pandemi ini dibuka kembali per 1 Oktober 2020 Pak. Sebelumnya memang ditutup. Ditutup. Ini sudah dibuka kembali. Jadi gitu. Artinya Jepang sudah mempersilahkan walaupun suasana COVID untuk anak-anak ini masuk ke negara Jepang, Sakura Jepang. Untuk magang Pak. Untuk magang. Gitu. Namun siswa kita dari Nagano ini udah
banyak yang di sana, Iya. yang sedang magang di sana atau sedang bekerja. Iya. Ada juga yang sudah tamat atau habis kontrak pulang. Iya. Ada juga yang sedang belajar di LPK di sini. Oh, iya. Namun ada tambahan seperti siswa kita yang sedang di sana dalam suasana COVID ini. Iya. Mereka dapat bantuan COVID dari pemerintah Jepang. Oh, mereka dapat, Pak? Iya, dapat. Semacam BLT lah. BLT gitu. Jadi itu memang variasi. Ada yang dapat 15 juta rupiah uang Indonesia. Ada juga 14, ada juga yang 10. Tergantung memang itu sepertinya wilayahnya kan berbeda-beda. Namun mereka dapat bantuan dari BLT dari pihak Jepangnya. Padahal kita kan orang asing. Iya, betul. Nah, tapi mereka ngasih. Iya, karena mereka resmi magang, Pak, ya. Iya. Kalau namanya magangnya masuk di Jepang tidak bisa tidak resmi. Iya. Beda sama negara lain. Iya. Nah, jadi kalau di sini harus resmi. Iya. Nah, gitu, Pak. Iya. Jadi ini sedang mengurus inilah, Pak, ya, untuk visa mereka ke sana lah ya. Iya, iya. Ini kita nanti hari Senin tanggal 23 November 2020 ini sudah kita siapkan. Ada 13 orang yang mau kita antar pagi ke konsulat Jepang di Medan. Jepang di ya, Medan. Karena kalau siswa ini, anak-anak ini atau siswa ini yang KTP-nya di daerah Sumatera, ngurusnya ke Medan. Baik dari Padang maupun dari Jambi, maupun dari Riau, Batam, itu ngurus visanya di Medan. Oke. Jadi memang siswa kita yang di sana bervariasi lah. Sudah lumayan banyak lah, Pak. Kalau yang dari LPK Nagano. Iya, lumayan banyak lah. Jadi yang kita senangkan itu mereka ini bekerja di sana. Mudah-mudahan belum ada yang bikin masalah. Dan juga belum ada yang kena COVID. Belum ada. Kalau boleh tahu, Pak, berapa gaji mereka itu yang peserta magang di Jepang, Pak? Kalau masalah gaji itu variasi juga, sesuai dengan istilah di Indonesia UMR. Cuma kalau daerah Tokyo lebih tinggi, kalau lebih yang agak di dalam atau belakang lebih rendah dikit. Tapi rata-ratanya mereka bisa gaji pokoknya itu bisa dapat 15 jutaan per bulan ya. Dari lembur. Dari lembur ya. Dari lembur. Jadi kalau lembur banyak biasanya bisa sampai 25, 30 bisa dapat. 25 sampai 30 juta. Iya, bisa dapat uang Indonesia. Jadi cukup lumayan betulnya. Cuma saya kan di sana ada potongan, misalnya asuransi, pajak, terus apartemen atau apato namanya kalau di Jepangnya. Itu sekitar 5 jutaan per bulan potongannya. Kalau masalah makan, mereka belanja sendiri. Kalau biaya makan sendiri itu kalau anak-anak tuh cerita sama kita, pihak kita, itu paling habis itu 2,5 juta atau 3 juta udah enak makannya. Untuk biaya makan sebulan 2,5 sampai 3 juta rupiah ya. Itu kalau untuk 1 bulannya. Dan mereka ini kalau masuk Jepang itu 1 bulan belum bekerja. Karena harus masuk ke training center. Itu mereka diajari budaya-budaya Jepang. Jadi belum langsung bekerja sebagai peserta magang, Pak, ya? Belum diajari budaya Jepang, termasuk adat istiadat Jepang. Jadi tapi enaknya itu mereka sampai di sana belum lagi duduk sudah dikasih uang untuk belanja 1 bulan. Itu makanya anak-anak ini bilang loh, baik kali orang Jepangnya, Pak. Bukan baik, karena orang Jepang disiplin dan tanggung jawab. Jadi diberikan untuk belanja 1 bulan di situ. Baru nanti dia selesai di training center atau di Senta itu, baru masuk ke perusahaan. Nah itu sebenarnya dikasih lagi untuk belanja 1 bulan. 1 bulan sementara menunggu gajian. Begitulah caranya di sana itu. Oke, Pak. Dan mereka di sana dikasih untuk kendaraan transport, sepeda. Misalnya mau belanja mereka jauh dikit atau apa, sepeda dikasih. Cuma disiapkanlah apartemennya, mereka tinggal di apartemen. Jadi sebenarnya ya tempat mereka jauh lebih bagus daripada di Indonesia ini. Biasanya kontraknya berapa lama, Pak? Kalau kontraknya yang biasanya 3 tahun. 3 tahun. Ada juga yang setahun. Tapi yang 3 tahun juga kalau yang mereka cocok kerja di sana, perusahaan juga masih meminta, bisa diperpanjang 2 tahun lagi. Jadi 3 tahun plus 2 tahun. 5 tahun. Di 5 tahun.
seperti anak saya sendiri. Iya. Nah, ini dia selesai 3 tahun kontraknya, pulang 1 bulan, nambah lagi kontraknya 2 tahun lagi. Mau masuk lagi. Jadi nanti insya Allah 2021 akhir dia kembali. Iya. Dan ini ada program pemerintah Jepang yang terbaru, ada namanya Tekito Gino. Itu semacam TKI kalau istilah kita di sini. TKI. Jadi tenaga ahli. Kalau magang kan bekerja sambil belajar. Nah, kalau ini memang langsung bisa kerja. Tapi yang peserta magang ini boleh setelah 5 tahun bisa masuk program itu, Pak? Ya, malah yang diutamakan mereka yang ex magang. Magang karena itu. dia udah pengalaman, nggak tahu dia Jepang. Nah, itu kontraknya 5 tahun, Pak. 5 tahun, sekaligus 5 tahun, Pak. Sekaligus 3 tahun. Dan itu kalau gajinya itu lebih besar dari peserta magang. Itu kalau gaji pokoknya aja udah bisa itu mencapai 25 jutaan. Gaji pokoknya. Karena lebih kurang tuh 200.000 yen. Jadi bisa begitu. Lain lemburnya, Pak. Cukup besar. Cukup besar. Jadi kenapa begitu? Karena pemerintah Jepang sekarang membutuhkan tenaga kerja dari asing, termasuk Indonesia. Makanya dibuatnya program TKI seperti itu. Nah, kalau istilah di sana di Indonesia sekarang namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Kalau istilah Jepangnya Tekito Gino. Jepangnya. Jadi mereka udah buka. Makanya pelan-pelan ini ya mulailah berangsur anak-anak yang udah bisa yang cukup syaratnya bisa mengikuti program itu. Yang ex peserta magang itu kan. Jadi masuk dia yang Tekito Gino-nya, TG. Itulah Pak perkembangan sekarang di Jepang ini anak-anak ini, Pak. Iya, Pak. Jadi sangat beruntung bagi anak-anak yang mengerti dan berminat untuk kerja ke sana. Ketimbang kita di sini ya dapat duit tapi sedikit. Misalnya kerja di pabrik itu kan ya lebih kurangnya sekitar 3 jutaan lah, Pak, gajinya kan. Tapi di sana bisa 1/10. Nah, cuma biaya berangkat besar. Tapi juga gaji hasilnya juga besar. Lalu sebelum kita tutup, Pak, wawancara ini, apa himbauan Bapak kepada masyarakat lah, khususnya orang tua yang punya anak tamatan SMA minimal sederajat yang belum bekerja lah, Pak? Nah, kalau himbauan saya dari BPNAGK Managano, bagi anak-anak masyarakat yang ingin ada minatnya untuk magang di Jepang, silakan daftarkan. Dan orang tua juga jangan resah. Kadang-kadang ada suasana COVID ini, Pak, bermacam-macam di masyarakat. Ada bilang, oh Jepang itu tidak terima magang, tidak kerja, itu salah. Buktinya visa sudah dibuka oleh konsulat Jepang. Artinya jangan takut untuk kerja-kerja, dipersilakan untuk masuk ke Jepang. Nah, tinggal lagi kita persiapkan persyaratan sesuai dengan persyaratan standar Jepang. Gitu. Jadi nggak usah takut masyarakat katanya nggak boleh masuk ke Jepang, tapi nyatanya boleh. Sudah dibuka visa. Visa itu kan izin masuk. Ada namanya COE atau eligibility, itu izin tinggal di sana. Oh, izin tinggal. Berdasarkan izin apa itulah baru kita ngurus visa. Nah, kalau izin tinggalnya sudah diizinkan tinggal di sana, baru dipersilakan masuk. Gitu. Apalagi ini suasana COVID memang harus mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Nah, itu dia yang terlepas harus gitu, Pak. Oke, Pak. Nah, terima kasih Pak Abu atas waktunya dan informasi yang diberikan kepada kami. Penonton, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda, ya, terutama kepada masyarakat yang memiliki anak, ya, khususnya yang ideal memenuhi syarat untuk menjadi calon peserta magang ke Jepang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimasu. Oke, Pak. Ya.